Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mendemonstrasikan sistem yang sudah saya buat untuk Pondok Pesantren Al-Qusum Jambi. Seperti dilihat, ini adalah halaman login untuk sistem, di mana yang dapat login ke sistem itu ada 5 orang. Yang pertama itu kepala yayasan, kemudian admin, kemudian guru, wali kelas, dan wali santri. Ya. Untuk yang pertama, coba saya demonstrasikan untuk login kepala yayasan. Ya, di sini kepala yayasan ini adalah halaman dashboard untuk kepala yayasan, di mana kepala yayasan dapat mengelola admin yang masuk ke sistem, ya, membuat user baru untuk sistem. Kepala yayasan juga dapat mengganti profilnya, mulai dari password, ya. Jadi beliau dapat mengganti passwordnya di sini. Ya. Lalu di sini karena di pondok pesantren ini terdapat 3 jenjang sekolah, ya. Yang pertama SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini kepala yayasan akan membuat atau mengganti atau mengubah siapa admin dari beberapa sekolah tersebut, ya. Di sini ada dapat menambah admin baru, kemudian dapat menghapus adminnya dan mengganti yang baru, ya. Ini ada jenjang sekolahnya, ada contohnya di sini ada ULA untuk SD, ya, WUSTA itu untuk SMP putra, kemudian Ulia itu SMA putra, lalu tahfiz Quran itu untuk SMP putri, ya. Misalkan kita mau mengganti atau merubah admin baru, tinggal dihapus saja adminnya, misalkan yang SMA, ya, saya hapus, ya. Ya, sudah dihapus. Nanti jika menambah admin baru tinggal diklik di sini, lalu namanya siapa, misalkan ini, ya. Kemudian emailnya siapa, ya, misalkan mulyadi@gmail.com, ya. Jenjangnya, ya, di sini yang SMA, ya. Kemudian passwordnya memang dibuat di sini, tapi nanti user dapat membuat password baru. Ya, di sini coba dibuat rahasia. Ya. Nanti bisa diganti oleh user itu sendiri atau admin itu. Nah, ini yang sudah. Ya. Kemudian contohkan untuk login user admin untuk admin, ya, admin di masing-masing jenjang. Di sini coba saya masukkan dulu yang admin SD, apa yang ini. Ini adalah username dan email dari admin SD yang dibuat oleh kepala yayasan. Ya, untuk SD nanti di sini ada tulisannya, ya. Jumlah santrinya ada berapa, jumlah gurunya di dalam situ ada berapa, mata pelajarannya ada berapa, ya. Lalu di sini ada tulisannya admin di SD, ya, namanya Salafiyah Ula. Ya, sama dengan yang tadi, bisa mengganti passwordnya di sini. Ya. Untuk yang admin itu yang pertama mereka bisa menambah santri baru, ya. Maaf ini datanya belum diinput secara lengkap, ya. Ini baru ini, ya. Dimana dapat menambah santri baru, contohnya di sini, ya. Identitas santrinya bisa ditambah, ya. Saya coba tes input, ya. Misalkan Novi Jambi, ya. Sini tempat lahirnya laki-laki, anak ke Indonesia, tidak ada, bukan baju, sekolah sebelumnya SD, misalkan, ya. Ayah, misalkan, kemudian ini S1 mungkin, ya, tanggal lahirnya Tani, Jambi, 4 juta, ya. Misalkan siapa, ya, tadi misalkan Khadijah nama ibunya, ya. Dengan ibu
mungkin SD. Ada beberapa data yang bisa dimasukkan di sini ya. Abu Nopia. Ahmad ini tadi ya. Ahmad. Ini tadi satu ya. Di sini akan dibuatkan email untuk wali santri, di mana nanti email ini akan digunakan untuk login ke sistem. Ya, jadi si wali santri itu tidak membuat akun di sistem ini, melainkan dibuatkan oleh admin. Ya, di mana nanti jika adminnya menginput email wali santri akan terbuatkan akun secara otomatis. Ya. Dan dengan password yang default ya nanti bisa diganti di kemudian hari ya. Misalkan di sini saya coba apa ya, misalkan Abu Nopia gmail.com ya, saya tambah ya. Di sini sudah ada ya nama santrinya, wali santrinya ya. Kemudian kelasnya di sini memang secara default ya, secara standar di awal kelasnya itu tidak mempunyai kelas terlebih dahulu. Nanti si admin akan menambahkan kelas baru bagi santri yang baru diinput ya. Dimana menu untuk menambahkan kelas itu di sini. Yang kedua saya jelaskan dulu untuk yang guru ya. Guru di sini istilahnya adalah asatidzah. Oke, di sini contoh gurunya ada dua ya, dimana sama seperti tadi admin bisa menambahkan akun guru baru ya di sini ya. Saya contohkan, misalkan nama gurunya saya contoh aja ya, lahir Palembang, tanggal lahirnya jangan sekarang. Coba saya dulu ya, masukkan dulu ini. Maaf, ini contoh saja biar cepat. Ya, di sini nanti akan dibuatkan akun ya, sama juga dengan tadi. Jadi nanti gurunya itu tidak mendaftar di sistem, melainkan dibuatkan akunnya oleh admin. Ya, dimana nanti jika si admin menginput email di sini, otomatis terbuatkan akun guru ya dengan email tersebut ya, dengan password yang default ya. Misalkan namanya Ratna Dewi. Misalkan Ratna Dewi @gmail.com ya, saya tambah. Oke ya, di sini ya. Oh ya, tadi santrinya bisa di detail ya. Misalkan ini ya. Nah, ini adalah detail, halaman detail untuk santrinya. Ya. Ini yang data yang diinput tadi, lalu bisa upload surat sama foto, ya bisa edit di sini, hapus ya, lalu kembalinya di sini. Oke, tadi juga yang asatidzah juga sama ya, jadi bisa di detail, ya bisa diedit, bisa dihapus, ya bisa datanya bisa diganti. Ya. Kemudian ini yang kelas tadi ya. Jadi di sini ada kelas dan wali kelas ya. Untuk jika ada kelas baru, admin bisa menambahkan kelas baru di sini ya. Kemudian saya contohkan ya, misalkan kelas 6 saya hapus ya. Oke, kemudian tambah kelas baru, misalkan nama kelasnya yang 6 tadi ya, saya tambah. Di awal memang belum ada wali kelas di sini ditulis, nanti bisa dimasukkan oleh adminnya ya.
Jika mau menambahkan wali kelas, bisa diklik di isi wali kelas di sini, diklik. Ya, nanti guru yang ada di sini akan muncul dan bisa dipilih untuk menjadi wali kelasnya. Ya. Jika guru yang dipilih itu sudah menjadi wali kelas di kelas yang lain, otomatis akan ada pesan error, ya. Dia tandanya sudah menjadi wali kelas di kelas lain, ya. Silakan pilih guru yang lain. Ya. Dan jika gurunya itu belum menjadi wali kelas, misalkan yang ini yang baru diinput tadi, ya, kita pilih, otomatis nanti ada, ya, ada Dewi di sini, ya, wali kelasnya. Ya. Lalu kalau misalkan mau ganti, ganti di sini. Ya. Sama ya. Lalu kalau misalkan si admin ingin mengisi kelasnya, santri ke dalam kelas, itu bisa diklik di menu ini, ya, isi kelas. Ya. Nanti akan muncul semua data-data santrinya, ya, wali santrinya dan kelas yang sekarang, ya. Lalu bisa diganti kelasnya. Misalkan tadi saya input santri baru, ya, namanya Nopi. Misalkan di sini saya masukkan ke dalam kelas 1. Ya, tinggal diganti kelas aja, lalu pilih yang kelas 1. Ya, nanti dia menjadi kelas 1. Ya, bisa juga diganti, misalkan naik kelas bisa diganti ke kelas 2 atau dan seterusnya. Ya. Atau kelas yang lain yang baru dia input. Ya. Kemudian di sini juga bisa si admin bisa melihat kelas yang sudah ada, misalkan di kelas 1 itu ada berapa jumlah santrinya, ya, bisa diklik lihat kelas. Ya. Ini contohnya di kelas 1 ada 2 santri. Ya. Kalau di detail itu yang muncul adalah detail santrinya. Ya. Kemudian bisa diedit juga dan bisa dihapus, ya. Kemudian untuk yang kelas tahfiz, ya, jadi si admin juga bisa mengolah kelas tahfiz, ya, dan membuat kelas, ya, membuat kelas, lalu siapa yang mengampunya itu adalah tugas admin. Ya. Sama seperti kelas tadi, bisa ditambah kelas baru, ya. Di sini contohnya ada kelas menengah, kelas dasar, kelas menengah yang kedua, dan ada kelas lanjut, ada pengampunya. Nanti yang memasukkan nilai tahfiz itu adalah si pengampu ini. Ya. Misalkan ini tambah kelas baru, ya. Kemudian ada isi kelas juga sama, jadi si santrinya itu dimasukkan oleh admin ke kelas tahfiz yang mana, ya, gitu, ya. Misalnya kan ini yang contoh, misalkan yang Nopi, ya, tidak ada kelas, ya, jadi saya ganti ke misalkan kelas apa, gitu, ya. Saya pilih dia sudah ke kelas lanjut, ya. Memang sengaja dibuat seperti ini karena di lapangan atau di objek penelitian itu santri itu tidak mesti mulai kelasnya itu dari kelas dasar, ya. Bisa jadi santri itu masuk ke dalam pondok itu sudah cukup bagus tahfiznya, mengajinya, Al-Qur'annya dan hafalannya, itu bisa langsung dimasukkan ke kelas menengah, ya, atau kelas lanjut. Itu mungkin terjadi, ya, makanya memang disengaja dibuat seperti ini, ya. Jadi memang dia untuk di awal itu nggak langsung ke dasar, tapi bisa diganti, ya, bisa dipilih maksudnya, ya, misalkan kelas menengah, ya. Ya, nanti dia ke kelas menengah, ya, nanti yang menginput nilai santri itu adalah pengampunya, ya. Jadi di sana nanti kelas menengah si yang menginput itu Ustazah Dahlia misalkan, ya. Bisa diganti juga, bisa dilihat juga, dan bisa dihapus juga. Kemudian mata pelajaran untuk mata pelajaran umum, ya, misalkan ada bahasa Arab, matematika, nanti admin yang menginput, ya, bisa ditambah baru di sini, misalkan mata pelajaran sirah misalkan, ya, Nabawi, ya. Jangan sirah, misalkan bahasa Arab, ya lah, sirah. Kemudian kategori di sini ada 2 kategori di sana, yaitu diniyah, kategori yang berkaitan dengan agama Islam. Lalu yang kedua itu kategori umum, misalkan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ya, itu masuk ke dalam kategori umum. Jadi di sini dipilih, misalkan dia mata pelajaran yang baru itu dimasukkan ke kategori yang mana, ya, diniyah atau umum. Bisa ditambah, ya, tadi sirah, ya, contohnya, ya. Bisa diedit dan bisa dihapus juga, ya. Kemudian admin mengelola jadwal, ya, jadwal belajar untuk guru-gurunya, ya. Misalkan tadi di sana itu jam berapa mulai belajarnya, gitu, ya, dan gurunya siapa, itu bisa dibuat jadwal belajarnya di sini. Ya, misalkan namanya siapa, gitu, ya.
Ini guru-gurunya, misalkan Sri Nurjanah, misalkan ya mata pelajarannya Sirah, misalkan kelas berapa gitu ya. Kemudian hari apa, jam berapa mulainya, dan jam berapa selesainya. Misalkan jam segini sampai jam 12 misalkan ya. Oke, bisa ditambah. Nanti semua gurunya ada jadwalnya di sini. Nanti juga jadwal mengajar ini akan muncul di user guru ya. Kemudian si admin juga dapat mengelola pelanggaran yang dilakukan oleh santri ya. Misalkan santri dalam pondok itu melanggar aturan ya, bisa ditambahkan di sini ya tanggalnya, kemudian siapa yang melanggar bisa dipilih ya, santrinya misalkan Nopi ya, kelas ini ya kelas berapa, kemudian pelanggaran kategorinya, jenisnya, lalu keterangannya ya, misalkan melakukan pelanggaran misalkan contoh pelanggaran aja ya. Kita tambah nanti ada di sini ya. Nanti pelanggaran ini akan muncul di akun wali santri ya. Jadi wali santri bisa melihat apa-apa aja pelanggaran yang ada yang dibuat sama santrinya ya. Dan juga ada pengumuman ya, misalkan ada apa gitu ya, ada pengumuman dari pondok ke wali santri, itu bisa dibuat di sini ya. Pengumumannya bisa dibuat seperti ini ya. Tujuan pengumuman itu bisa semua wali kelas di sini maaf di sini wali santri maksudnya ya, semua wali santri atau wali santri tertentu gitu ya, misalkan semua wali santri ya. Kemudian jenis pengumumannya penting, misalkan judulnya penerimaan, misalkan penerimaan santri baru tahun aja, misalkan isinya itu ini misalkan ya 2010 2021 sampai 2022 gitu ya. Nah nanti tujuan di sini ini ya tadi ya, itu akan muncul semua wali santri Salafiyah Ula ya, atau SD-nya nanti semuanya akan muncul pengumumannya ya. Tapi kalau yang individu ya, privat maksudnya ya, itu nanti bisa ditambah datanya siapa ini maaf ya, kemudian jenisnya apa ya, misalkan penting juga, lalu santri baru silahkan isinya, silahkan melengkapkan data santri misalkan ya, nanti ditulis di sini tujuannya itu ke wali santri si siapa tadi yang dipilih gitu. Itu untuk admin ya. Misalkan saya contohkan untuk guru ya, misalkan tadi guru yang baru dibuat itu anggaplah yang Sri ya. Bentar. Ya. Oke, jadi di sini nanti ada muncul jadwal mengajar hari ini. Ini kebetulan nggak ada jadwal hari ini ya, ini hari Jumat ya, sedang libur ya. Jadi ini mapel di ampunya nanti tulis di sini, dan kemudian kalau dia guru tersebut adalah wali kelas, nanti muncul tombol ini. Anda adalah wali kelas di kelas berapa gitu. Ya. Kemudian data kelasnya, jika dia wali kelas akan muncul menu ini, tapi jika tidak itu nggak muncul ya. Data santrinya di dalam kelasnya, maaf ini cuma satu baru contoh. Tapi ini santri yang apa namanya, yang ada di dalam kelasnya ya. Ini kelas 2 ya. Iya, misalkan contoh kelas 1 aja lah. Ya. Yang santrinya ada 2 ya. Misalkan ya. Ya. Oke, dia nggak ngajar, tapi dia wali kelas di kelas 1 ya. Data kelasnya, santrinya itu 2 gitu ya. Sesuai dengan santri di kelasnya. Ya. Saya kembali ke yang tadi ya. Karena ini mengajar yang tadi enggak. Nanti di sini ada karena dia wali kelas ya, dia bisa melihat laporan nilai kelasnya yang diinput oleh guru yang lain ya. Ya, jadi dia wali kelas tugasnya itu mencetak lapor atau nilai hasil belajar ya. Nanti di sini jadwal mengajarnya ada ya, dia jadwalnya hari apa aja ya. Karena hari ini kebetulan sama harinya ya. Kemudian nilainya, oke, nilai di sini nanti dia akan memasukkan nilai di jadwal belajarnya ya. Jadi di sini nilainya bisa diisi ya, masukkan nilai.
Misalkan dia ngajar bahasa Arab di kelas 2 gitu ya. Atau yang tadi aja lah, yang sirah ya. Yang sirah kelas 2 yang baru dibuat tadi. Ya, isi nilai. Nah, di sini menu masukkan nilainya ya. Pertama dia nanti akan mencari data santrinya siapa yang mau dimasukkan nilainya. Ini kebetulan santrinya cuma satu ya di dalam kelasnya. Kemudian nilainya berapa? Misalkan 80, 87, 85, 95, 94. Input. Sebentar ya. Bentar. Stop. Ya, ini ya. Ada yang kurang. Jadi di sini akan muncul nilainya ya, nilai dari si santri tersebut ya yang baru dibuat. Misalkan ini tadi mata pelajaran sirah ya. Kemudian misalkan mata pelajaran yang lain, saya contohin bahasa Arab misalkan ya, di kelas 2 juga misalkan. Saya isi ya, atau yang kelas 1 lah. Ya, yang kelas 1 ya. Diisi. Nah, nanti ini ada santrinya ya. Kanopi nilainya berapa? 90 mungkin 87, 95 ya. Di input nanti muncul di sini. Ini yang Aldo ini sudah di input sebelumnya ya. Ini yang saya input baru. Ya. Nanti ada yang muncul rata-rata kelasnya juga. Ya. Nilai raport yang nanti dibuat, nanti dimuncul di nilai raport. Oke, saya kembali. Misalkan yang kelas 2 juga saya buat si yang tadi Abdullah Muzaffar ya, saya kasih nilainya 90, 97, 96, 94. Ya, nanti di bawahnya ya munculnya ya nilainya berapa, lalu nilai raportnya nanti berapa dinilai per rata-rata ini. Oke, itu untuk nilai. Lalu juga jika dia menjadi pengampu dari nilai kelas tahfiz, nanti akan muncul nilai menu yang ini ya. Masukkan nilainya itu di sini ya. Kira-kira hampir sama dengan yang tadi ya. Oh ya, tadi tuh bisa juga dihapus dan diedit ya nilainya. Ini bisa dihapus ya. Oh, diedit juga ada ya. Jadi kalau mau masukkan nilai baru itu dihapus nilainya. Ya. Oke, kemudian untuk yang tahfiz itu sama juga dengan yang tadi. Jadi misalkan surah apa, misalkan saya hapus dulu yang Al-Baqarah. Ini bisa hapus ya. Oke, yang Al-Baqarah, misalkan si ini santrinya dia setoran surat apa gitu ya. Nanti nilainya berapa? Jadi input di sini, lalu totalnya akan muncul di bawah sini. Ya, bisa dicatat juga ya, nanti dicatat. Oke, itu untuk yang guru. Ya. Kemudian ada untuk wali kelas, ya. Wali kelas, siapa wali kelas? Oh ya, ini wali kelas tadi, Afwan. Si wali kelas itu bisa ini bisa mencetak nilai, ya. Jadi jika dia wali kelas, nanti dia ada menunya di sini, ya, bisa di laporan nilai kelas. Dan nanti santri di dalam kelasnya itu nanti muncul di sini. Ini maaf, ini kebetulan santrinya cuma satu ya. Kalau jika santrinya ada banyak, nanti munculnya di sini juga ada banyak. Ya. Bisa dilihat lapor nilainya. Nah ini ya, contohnya
ya, kelas berapa, semester berapa, tahun ajaran berapa, nanti muncul nilainya di sini. Ya. Bisa dicatat juga. Ya. Kemudian satu lagi itu tadi admin sudah ya, guru sudah, lalu wali santri ya. Wali santri itu tadi Abu Nafi misalkan yang baru dibuat ya. Oke ya. Ya, ini wali santri ya, wali santri dari Nopi tadi yang baru dibuat ya. Ini baru dibuat tadi ya. Dia ada akun otomatis berdasarkan email yang di input tadi ya. Dia bisa melihat santri dia, kemudian lihat nilainya, ya, nilai yang sekarang, yang lagi berjalan sekarang, ya. Kemudian pelanggaran apa yang dilakukan oleh santrinya, lalu pengumuman ya. Nah, ini contohnya tadi ya, ada ini untuk yang privat hanya ke wali santri yang ini, ya. Kemudian ini juga pengumuman uh, untuk semua wali santri, ya gitu ya. Apa yang kurang ya? Oh ya, ini semuanya tadi loginnya itu untuk jenjang SD ya. Untuk jenjang SMP, SMA dan SMP Putri ya, itu hanya berbeda kurang lebih sama, hanya berbeda tampilan aja ya. Misalkan saya contohin untuk yang SMP ya. Bentar. Sorry. Oke, ini untuk yang SMP ya. Bedanya kalau SMP dia warnanya hijau, lalu kemudian kalau untuk SMA itu warnanya biru ya. Tadi SMA apa ya? Siapa tadi SMA? SMA tadi siapa ya? Misalkan ya contoh tadi yang SMA itu Mulyadi ini ya. Adminnya mulyadi@gmail.com. Oke. Mulyadi@gmail.com ya, login. Nah ini ya, untuk yang SMA warnanya biru. Ya. Menunya kurang lebih sama, cuman nanti isi kelasnya, isi gurunya, dan isi nilainya, santrinya juga itu menyesuaikan dari jenjangnya masing-masing. Ya, ini Evan kebetulan memang belum dibuat isinya. Untuk yang SMP sudah, misalkan yang lagi ya. SMP sudah dibuat, ya. Misalkan jumlah santrinya berapa, jumlah gurunya berapa, mata pelajarannya berapa. Ya. Ini contohnya, santrinya ada banyak, ya. Kemudian gurunya juga, ya. Kemudian ini untuk SMP memang ini untuk yang kerja praktek saya kemarin ya. Jadi ini datanya sudah benar, ya. Wali kelasnya juga sama, ya, pelanggaran dan semuanya. Ya. Mungkin seperti itu. Mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.